Waalaikumsalam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسوا أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر. سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على من قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل اللهم صل اللهم صل.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi wahabana al-iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'd. Aqulu ilaikum tahiyatul islamiyya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah, yang tidak ada kebatilan apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Dari semenjak turun sampai yaumul qiyamah, itu Al-Quran membuktikan kebenarannya, dan tidak ada satupun ayat Quran itu terpeleset dari apa yang dikatakannya. Para ulama mufassirin menyatakan tidak ada satu kitab yang ditafsirkan ratusan bahkan ribuan kitab kecuali Quran. Tidak ada satu kitab yang bahasanya punya kadaluarsa. Kalau kita lihat, seluruh bahasa itu akan pudar. Ini Al-Quran sudah 1400 tahun yang lalu, bahasanya tetap up to date, universal, tidak pernah kadaluarsa, tidak pernah rancu, tidak pernah usang, tidak pernah kontradiksi. Nah, itu tidak mungkin dicetuskan oleh akal yang terbatas. Untuk itu Al-Quran menantang sepanjang zaman. Jadi Al-Quran menantang sepanjang zaman. Semenjak turunnya Al-Quran itu menantang. Ada 4 ayat dalam beberapa surat yang Al-Quran menantang. Salah satunya adalah, kalau seandainya kalian menyatakan bahwa Al-Quran ini dibuat oleh seseorang, maka datangkanlah seperti Al-Quran, 30 juz, 114 surah. Nggak ada yang mampu. Kalau begitu, kedua, datangkan yang seperti itu. Nggak mampu juga. Yang ketiga, turun 10 surat aja. Buat seperti Quran, 10 surat aja. Nggak mampu juga. Kalau gitu kumpulkan lawijta'amatil ins wal jin. Kumpulkan jin dan manusia, saling memberikan pertolongan untuk buat seperti Quran. Nggak mampu juga. Terakhir dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin wa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Jika kalian masih ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka datangkanlah 1 surat saja. Inna a'tainakal kautsar
Fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Buat seperti itu. Nggak mampu. Dan Al-Quran mengatakan, kalian tidak akan mampu dan tidak akan mampu untuk menandingi walaupun satu surat Al-Quran. Nah, saya ingin membahas apa yang dikatakan oleh mukjizat Quran. Kita potong saja. Mukjizat Quran itu ada 4, para mufassir mengatakan. Satu, dari sisi bahasa. Jadi bahasanya Al-Quran itu nggak pernah kadaluarsa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi ilmiah. Semakin terkuatnya ilmu pengetahuan, maka disitulah ayat Al-Quran membimbingnya. Banyak sekali ini secara ilmiah. Panjang lebar ini secara ilmiah. Secara bahasa juga seperti itu. Yang ketiga, Al-Quran membicarakan tentang histori yang terlalu. Histori. Dan Al-Quran berbicara tentang apa yang akan terjadi. Dari 4 mukjizat ini, salah satunya Al-Quran berbicara tentang histori Yahudi Bani Israel. Disebutkan ada 22 karakter, sifat, watak dari Bani Israel yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Untuk itu Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 74, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Allah menyatakan, kemudian hati kalian menjadi keras, lebih keras dari batu. Orang Jawa bilang dablek. Orang Sunda bilang kekeh. Belanda Depok bilang kopeh. Keras kepala. Mengapa sampai Allah mengatakan tsumma qasat qulubukum? Ini Allah. Allah yang menciptakan manusia, yang mentakdirkan manusia, mengatakan hati mereka keras, lebih keras daripada apa? Batu. Mengapa? Kalau batu diteteskan air akan jadi apa? Berlubang. Kalau ini nggak mempan. Semenjak kapan? Semenjak mereka dengan Musa alaihissalam. Itu sifat seperti itu. Makanya kita kan sering mengatakan, ini anak kayak sifat bapaknya, kan gitu ya turunnya. Pokoknya kalau yang sifatnya dia pinter, dermawan, ya kan, jenius, ganteng, itu sifat dari bapaknya. Kalau ibunya judes, ya kan, nah itu rewel tuh, tanya aja dah sama Bu Nur tuh. Sekali lagi, kan ada
yang menyatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu Yahudi. Allah sudah mengatakan hati mereka itu keras. Kita ini lebih tahu dari Allah kadang-kadang. Subhanallah. Mau damai sama orang yang gak pernah menghargai orang. 30.000 nabi dibunuh. Tidak ada satupun perjanjian dengan nabi kecuali mereka langgar. Tuhan aja ditipu. Licik, sombong. Tidak ada satu suku bangsa yang yuharriful kalimah an mawadhihi. Dia mengobok-obok Taurat, jadilah Talmud. Dirusak. Karena saking banyaknya dosa-dosa mereka itu, maka Allah katakan memang hatinya lebih keras daripada apa? Batu. Tadi pagi kita sahur, Netanyahu membicarakan di mana PBB di saat rakyat kami dibombardir dengan bom. Loh, dia 70.000 orang, kemana juga PBB? Unik kan? Seperti itu. Jadi apa yang terjadi pada zaman nabi-nabi berulang kembali. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Seperti itu hari-hari yang kuputar, balik lagi itu. Karena mereka nggak nganggap kita ini manusia. Itu yang paling berat. Nahnu abna'illah wa ahibba. Kami ini anak-anak Tuhan. Dan kami ini sya'bul mukhtar. Bangsa yang terpilih. Yang lainnya enggak dipilih. Bagaimana muqaddam daripada Talmud membunuh Bani Israel terhadap bangsa lain tidak dikisos? Gila gak tuh? Mencuri tidak dipotong tangan. Dia bikin hukum sendiri. Terus negara Arab mau damai sampai yang seperti itu. La haula wa la quwata illa billah. Betul yang Allah mengatakan al-aqrab asyaddu nifaqan wa kufra. Pada satu hari yang dulu Rasul menghadapi paling jahatnya orang munafik dan paling jahatnya kufur Arab. Wah, sekarang juga begitu kita hadapi. Astagfirullahaladzim. Jadi jenis hati yang pertama Allah sudah setempel. Fi qulubihim marad fazadahumullah marad. Udah ada penyakit ditambahin penyakit sama Allah karena mereka enggak suka berobat. Ada pentafsiran Utawi Sya'rawi itu hebat betul. Bagaimana mentafsirkan Allah menambahkan penyakit bagi mereka padahal Allah itu maha baik. Ada orang datang ke dokter. Dokter, saya sakit mah. Dokter kasih resep 250 gram. Minggu depan dia datang, dok, saya nggak sakit. Sakit saya nggak sembuh. Dokter tambah 500. Dia keluar. Dokter, gue tipu. Ya kan, resep kemarin gue belum tebus, gue dikasih lagi di sekarang tuh. Artinya apa? Dia bodohin dirinya sendiri.
Itu yang Al-Quran mengatakan orang munafik seperti itu. Dia tambah penyakit buat dirinya sendiri. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasa. Kita kembali. Jadi yang pertama, menurut Al-Quran, ini hati orang yang seperti ini gak bisa diharap. Jadi ada Bani Israel, ada Yahudi, ada Suhyuni, apa itu? Zion. Iya. Kalau Allah manggil dengan Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu Allah panggil dengan kemesraan yang balik. Tapi enggak. Lan tarda anka al-yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatah. Kalau Allah sudah bicara tentang Yahud, memang buruk mereka itu. Nah jadi ada, maaf, bukan Bani Israel saja yang dablek. Jadi ada orang-orang sudah diberikan keterangan, sudah diberikan hujjah, sudah diberikan argumentasi tentang kebenaran tentang agama Allah ini, dia tolak. Nah itu namanya dablek. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, wa inna minal hijarati lama yatafajjar minhul anhar. Ini Allah gambarkan hati orang yang beriman. Kalau yang tadi qaswatul qulub, qasat qulubu, keras hatinya. Nabi mengatakan begini, jangan terlalu banyak bicara tanpa zikir, akan menjadi keras hatimu. Ditanya ya Rasulullah, apa penyebab keras hati? Satu, gak pernah nangis di hadapan Allah. Jumudul ayun. Jadi gak pernah menyesali perbuatannya di hadapan Allah. Keras hatinya. Yang kedua, tulul amal, terlalu banyak keinginan. Terlalu banyak apa? Keinginan. Yang ketiga, membuat kerasnya hati itu dari makanan yang haram. Dalam sebuah makalah, jangan pernah heran melihat orang yang pembohong, penipu, karena apa yang dimakan, itulah yang keluar. Jadi kalau kita melihat orang itu kasar, orang itu bengis, ngomongnya itu nggak ada akhlak, jangan heran. Falyanzurul insana ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Lihatlah manusia dari apa yang dikonsumsi. Kalau yang dikonsumsinya benar, insya Allah benar. Al-baladut tayyib yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi walladhi khabusa la yakhruju illa nakida. Nah seperti itu Rasulullah mengatakan, mengapa hati itu menjadi keras? Karena tidak pernah istighfar. Orang pakai baju putih kena oli pasti gelisah. Tapi kalau tukang oli kena oli biasa. Seperti itu manusia. Kayak Trump ngebohong tiap hari udah biasa. Karena udah keras itu hati. Pembohong. Ada hati yang kedua. Dia lembut. Di Al-Quran dianalogikan seperti batu yang mengeluarkan derasnya air, airnya menurun ke bawah, airnya jernih, airnya transparan, airnya sejuk, airnya bermanfaat. Itu
itu hati orang mukmin. Satu, transparan hatinya. Yang kedua, turun ke bawah, rendah. Gak menganggap siapa dirinya. Bermanfaat. Dan dia menjadi cermin. Almar'u mir'atu akhih. Seseorang itu cerminan dari kawannya. Kemudian dia bermanfaat. Itu kehidupan mukmin. Dia ke bawah, itu air mengalir deras, jernih, transparan, bermanfaat. Seperti itu hati orang mukmin, hidupnya bermanfaat banyak untuk orang lain. Nah, Allah memberikan gambaran hati yang ketiga. Apa itu? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Ini orang dicubit dulu baru keluar air. Kena musibah dulu baru dia kembali kepada Allah. Alhamdulillah dia kembali kepada Allah. Yang keempat terakhir, wa inna minha lama yatafajjar wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Pecah itu batu. Kalau tadi retak, ini pecah. Preman. Dia preman, tukang minum, tukang zina, tukang judi, nggak sholat, dahsyat. Dia taubat, keluar itu air. Jadi ada 4 hati dalam Quran. Hatinya orang Yahudi yang dablek, hati orang mukmin yang selalu sejuk, menyejukkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Masuk kemanapun dia tidak pernah merusak, memberikan manfaat. Yang ketiga, ada orang yang perlu dicubit dulu sama Allah, baru dia mengeluarkan air mata. Yang keempat, dia harus menjadi preman dulu, baru kelihatannya dia taubat kepada Allah. Kita lihat Rabi'at al-Adawiyah dan lain-lainnya, yang taubat itu kelihatannya kalau merasa ketinggalan kereta, jalannya cepat. Tapi kalau yang santai-santai, insya Allah ketinggalan kereta. Seperti itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hari akhir dari Ramadan kita ini tidak mengakhiri dari segala kehusyuan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala ketidaksempurnaan itu adalah pada makhluk, dan Allah Maha menyempurnakan segala ketidaksempurnaan kita. Kita berhusnudzon bahwa Allah ampuni dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari terakhir nanti malam takbiran Jazakumul Khairon dari Los Angeles, Masjid At-Thahir, Amerika Serikat. Sampai ketemu lagi di video yang lain.